Ketika kebohongan dilegitimasi, saat itu sebenarnya tatanan bernegara sudah hancur. Kebohongan Jokowi tentang ijazah palsunya yang terus coba ditutupi, menunggu sampai rakyat melupakannya karena sikap masa bodohnya, dan akhirnya para pejuang kebenaranlah yang dianggap telah membuat kegaduhan, bahkan dituding telah membuat fitnah. Ini ciri khas kehidupan Jokowi yang penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Upaya Polda Metro Jaya mentersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan adalah upaya memutarbalikkan fakta yang tujuan akhirnya memberikan legitimasi atau pembenaran terhadap kebohongan Jokowi. Sudah bertahun-tahun rakyat mengetahui bukan saja ijazah sarjana Jokowi yang palsu, tetapi juga riwayat pendidikannya bermasalah. Nama-nama seperti Bambang Tri, Gus Nur, dan belakangan Roy Suryo dan kawan-kawan adalah para pejuang penuntut kejujuran, kebenaran, dan keadilan yang ingin menjunjung tinggi ditegakkannya hukum yang berkeadilan. Tetapi apa yang terjadi? Bambang Tri dan Gus Nur terpaksa harus mendekam di penjara hingga 2 kali, sedangkan Roy Suryo dan kawan-kawan telah ditetapkan sebagai tersangka. Semua ini sudah keluar dari rel dan aturan di mana Indonesia disebut sebagai negara hukum. Tetapi kini yang terjadi, Indonesia sudah menjadi negara kekuasaan. Konspirasi jahat antara geng Solo, oligarki Taipan, dan kekuasaan di pemerintahan begitu sempurna sehingga sangat sulit bagi para pencari kebenaran dan keadilan untuk mendapatkan ruang berekspresi, menjaga dan meluruskan hukum yang berkeadilan. Konspirasi jahat ketiga pihak itu telah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Para pejabat negara yang seharusnya diberi amanah untuk membangun negara dan mensejahterakan rakyat, tetapi demi ambisi dan kekuasaan pribadi telah menjadi pengkhianat bangsa dan negara dengan menjual harga diri dan negara kepada penjajah Cina. Jokowi sebagai provokator dan inisiator penghancuran Indonesia telah menghancurkan seluruh pejabat negara untuk ikut berkhianat, menghancurkan negara dan membiarkan Cina menjajah Indonesia. Jokowi yang dibantu kaki tangannya seperti Luhut, Tito Karnavian, Erick Thohir, Bahlil, Pratikno, Airlangga, Zulkifli Hasan, dan Listio Sigit yang dibantu para kepala daerah dan para termul telah menyandera dan mensabotase pemerintahan Prabowo sehingga Prabowo hanya jadi presiden di atas kertas, sedangkan kendali pemerintahan sepenuhnya dipegang Jokowi dan oligarki Taipan. Prabowo yang sangat ambisius menjadi presiden ternyata cuma macan kertas yang ompong, bisanya hanya omon-omon. Sebenarnya fungsi Prabowo sebagai presiden tidak ada, apalagi Gibran yang otaknya kosong nirgagasan, tidak lulus SMA dan anak haram konstitusi. Langkah paling bijak dan brilian bagi keduanya adalah tahu diri dan segera mundur agar negara tidak semakin terpuruk, bahkan akan menjadi hancur. Jika Prabowo dan Gibran masih punya nurani, sebaiknya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Tetapi sepertinya keduanya hatinya sudah mati. Mungkin juga pendengarannya dan penglihatannya juga tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Seperti diatur dalam Al-Quran, Summum Bukmun Umyun. Masih bisakah Indonesia diselamatkan?